Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan berbagi sedikit pengetahuan yaitu tentang salah satu bacaan di dalam Al-Quran, yaitu iqlab. Nah, apa itu iqlab dan bagaimana cara membacanya dan seperti apa contohnya? Mari kita lihat sejenak biar kita sedikit tahu. Saya sudah membaca sedikit bacaan dari kitab Syifaul Jinan, dan lebih mudahnya di sini sudah terangkum dalam bahasa Indonesia yang lebih gampang. Jadi bab iqlab hanya terdiri dari segini, ini beberapa baris biar mudah. Atau di contoh-contoh online juga banyak. Di sini salah satunya saya juga baca tadi sedikit ini ya. Lumayan lah, bisa membantu kita untuk belajar. Nah, apa itu iqlab? Melanjutkan yang kemarin, pelajaran yang kemarin, yaitu tentang hukum non mati dan tanwin. Ini masih lanjutan dari hukum non mati dan tanwin. Ini adalah sub keempat dari hukum non mati dan tanwin, yaitu yang pertama kemarin idgharul ki, idgham biuna, idgham bilauna. Sekarang iqlab. Apa itu iqlab? Nah, biar kita tahu, iqlab itu artinya adalah membalik atau menukar atau mengganti. Jadi itu yang dimaksud dengan iqlab. Di sini ada artinya iqlab itu menukar atau mengganti. Jadi apa itu iqlab? Iqlab adalah suatu bacaan apabila non mati atau tanwin. Jadi bacaan apabila non sukun ini atau tanwin bertemu dengan huruf ba, huruf yang ini ba, maka hukum bacaannya adalah suara ba-nya itu diganti menjadi suara mim. Ya, caranya seperti itu. Jadi cara membacanya suara ba diganti menjadi suara mim. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah seperti ini. Sebagai contoh untuk mempermudah, di sini sudah ada contohnya, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf ba. Jadi bacanya di sini kan kalau di sekilas tidak tahu hukumnya, maka ini akan dibaca apa? Akan dibaca min ba'di, seperti itu ya. Ini akan dibaca min ba'di. Padahal bacaan yang benar adalah mim ba'di. Ya, ba di sini diganti menjadi mim, berubah menjadi mim, seperti itu. Atau di sini ada contoh yang kedua, yang tanwin fathah. Di sini ada tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin dhammah. Yang tanwin fathah di sini apabila tanwin yang ini yang harkatnya 2 bertemu dengan ba, ini ya, bertemu dengan ba, maka hukum bacaannya suara ba diganti menjadi suara mim, seperti itu, diganti menjadi suara mim. Bagaimana cara bacanya di sini? Contohnya ini kan abadam bima itu kan. Jadi tanwin ini berubah, abadnya di sini berubah menjadi suara mim. Jadi dibaca abadam bima, seperti itu. Kemudian yang tanwin kasroh di sini ayatin bayyinat. Ini kan tin bayyinat. Kalau kita tidak tahu hukumnya, tapi kalau sudah tahu hukumnya, maka di sini bukan tin bayyinat tapi tim. Jadi berubah ke ba. Jadi cara bacanya adalah dimasukkan dengan cara mengganti huruf ba-nya ini menjadi suara min. Jadi ayatim bayyinat, seperti itu. Contoh yang terakhir di sini adalah tanwin bertemu dengan tanwin dhammah bertemu dengan ba. Jadi di sini basirum bima ya'malun. Jadi bukan basirun bima, bukan run tapi rum, berubah menjadi mem. Ba-nya di sini suaranya bisa berubah menjadi mem, seperti itu. Atau kita ambil contoh yang mudah ya, misalnya dari buku Iqra yang kita pelajari. Di sini ada di buku Iqra buku ke-6. Kalau nggak salah ada di halaman ke-7 itu hukum-hukum iqlab itu. Nah, di sini ya, ini Iqra yang klasik, tidak menggunakan bahasa Indonesia. Jadi menggunakan seperti ini. Ini nun mati dan tanwin. Di sini bertemu dengan ba. Ini cara bacanya bertemu dengan ba. Hendaklah dibaca secara dengung dengan dua harkat. Intinya dibaca berdengung 2 harkat, kemudian mengganti suara ba ini dibaca menjadi suara mim. Contohnya di sini kalau di Iqra di sini adalah di sini kan ini kan mim min ba'di ya. Di sini biasanya kalau yang Quran yang dulu yang lengkap tuh biasanya ada tanda mimnya seperti ini. Jadi di sini min ba'di ini dibaca mim ba'di. Atau di sini tanwin, ini tanwin dhammah ya, 2 harkatnya 2, nurun baiti kan, nurun baiti. Jadi bacaan yang benar adalah
nurum baiti, jadi didengungkan. Di sini juga abadam bima kafirim bih awanum baina ambiya'u wadaikum bihi. Nah, seperti itu. Kalau di lafad, ini kalau di ikro yang klasik seperti ini ya, tidak berupa tanwin di sini. Tidak ada tanwin, jadi di sini non mati, bukan ada tanwin di sini ya, hukum non mati. Kemudian yang tanwin juga nggak ditulis double, di sini langsung diganti mim. Nah, itu di buku Iqra. Jadi mungkin lebih mudah. Padahal kalau di Al-Qur'an di sini tanwin, bukan berubah mim, bukan mim ini. Jadi ini domanya adalah tanwin. Khobirum, tanwin itu seperti ini ya. Seperti ini contohnya. Atau kita bisa lihat di Al-Quran, contoh-contoh di Al-Quran mungkin kita bisa baca, tapi saya tidak mencari yang tanwin bertemu dengan abba itu. Tapi intinya sudah bisa dipahamin kan, apabila non mati atau tanwin bertemu dengan huruf abba, maka suara abba diganti menjadi suara mim dengan dibaca berdengung seperti ini. Ini bukan min ba'di tapi mim ba'di, ada gitu. Yang dimaksud berdengung itu seperti itu. Seperti itu. Ya, terima kasih, mudah-mudahan sedikit ilmu ini bisa bermanfaat. Terima kasih, jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa membantu mempermudah untuk jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.